Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan. Selamat datang di Pengadilan Negeri Solo. Kali ini kita akan menampilkan panduan pengisian SISuper, aplikasi survei pelayanan elektronik. SISuper merupakan aplikasi pengisian survei pelayanan elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan. SISuper, aplikasi survei pelayanan elektronik, terdiri dari 3 jenis survei. Pertama, survei persepsi anti korupsi atau SPAK. Kedua, survei kepuasan masyarakat atau SKM. Ketiga, survei harian atau SH. Survei pertama, survei persepsi anti korupsi. Pada halaman awal, pilih survei persepsi anti korupsi. Langkah pertama adalah pengisian data responden atau SPAK. Terdiri di atas A. Nama. Pengisian nama untuk survei persepsi anti korupsi. Boleh menggunakan inisial atau tidak diisi sama sekali. B. Umur. Umur minimal 18 tahun. C. Pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. D. Nomor handphone. E. Domisili. F. Pendidikan saat ini atau pendidikan terakhir. G. Pekerjaan. Jangan khawatir, pengisian ini akan didampingi oleh petugas yang berada di pengadilan. Setelah mengisi data responden, para penerima layanan Pengadilan Negeri Solo akan diarahkan untuk memilih jenis layanan yang didapatkan. Pengadilan Negeri Solo saat ini ada 5 layanan. Pertama, layanan pidana. Kedua, layanan perdata. Ketiga, layanan hukum atau informasi. Keempat, layanan administrasi umum. Kelima, layanan e-court. Setelah itu, para penerima layanan akan memilih sudah pernah atau belum pernah menerima layanan yang telah dipilih. Tahapan selanjutnya adalah pengisian kuesioner survei persepsi anti korupsi atau SPAK dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pelayanan oleh petugas di pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? A. Tidak sesuai prosedur. B. Jarang sesuai prosedur. C. Sering sesuai prosedur. D. Selalu sesuai prosedur. Pertanyaan kedua, apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah, ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? A. Petugas melayani selalu meminta imbalan. B. Petugas melayani sering meminta imbalan. C. Petugas melayani
jarang meminta imbalan. D. Petugas melayani tanpa meminta imbalan. Pertanyaan ketiga. Pernahkah dihubungi oleh seseorang atau karyawan pengadilan yang akan membantu dalam pengurusan surat atau berkas perkara? A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tidak ada. Pertanyaan keempat. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif atau biaya, baik melalui website atau petugas pelayanan di pengadilan? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Sering. D. Selalu. Pertanyaan kelima. Apakah di pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Sering. D. Selalu. Pertanyaan keenam. Apakah kamu memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan meskipun tidak diminta? A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tidak ada. Pertanyaan ketujuh. Apakah kamu menerima bukti transaksi keuangan atau pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di pengadilan dilakukan, khusus untuk pelayanan yang dipungut biaya atau PNBP? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Sering. D. Selalu. Pertanyaan ke-8. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tidak ada. Pertanyaan ke-9. Apakah pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pengadilan? A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tidak ada. Pertanyaan ke-10. Apakah pernah mengurus perkara melalui hakim atau panitera atau staf pengadilan di luar persidangan? A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tidak ada. Setelah mengisi formulir kuesioner survei persepsi anti korupsi, selanjutnya ialah pengisian kesan dan pesan survei persepsi anti korupsi di Pengadilan Negeri Solo. Langkah pertama, mengisi kolom kesan dan pesan untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan. Kedua, setelah mengisi kolom kesan dan pesan tersebut, klik tombol "Saya bukan robot". Ketiga, klik "Simpan data", terletak pada kolom berwarna hijau. Survei selanjutnya adalah survei kepuasan masyarakat. Langkah pertama adalah pengisian data responden. Terdiri di atas A. Nama. Pengisian nama boleh menggunakan inisial atau tidak diisi sama sekali. B. Umur. Umur minimal 18 tahun. C. Pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. D. Nomor handphone. E. Domisili. F. Pendidikan saat ini atau pendidikan terakhir. G. Pekerjaan. Jangan khawatir, pengisian ini akan didampingi oleh petugas yang berada di pengadilan. Setelah mengisi data responden, para penerima layanan Pengadilan Negeri Solo akan diarahkan untuk memilih jenis layanan yang didapatkan. Pengadilan Negeri Solo saat ini ada 5 layanan. Pertama, layanan pidana. Kedua, layanan perdata. Ketiga, layanan hukum atau informasi. Keempat, layanan administrasi umum. Kelima, layanan e-court. Setelah itu, para penerima layanan akan memilih sudah pernah atau belum pernah menerima layanan yang telah dipilih.
Pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanan pada pengadilan? A. Tidak sesuai. B. Kurang sesuai. C. Sesuai. D. Sangat sesuai. Pertanyaan kedua. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada pengadilan? A. Tidak mudah. B. Kurang mudah. C. Mudah. D. Sangat mudah. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu pengadilan dalam memberikan pelayanan? A. Tidak cepat. B. Kurang cepat. C. Cepat. D. Sangat cepat. Pertanyaan keempat. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya atau tarif yang dikenakan pada pelayanan di pengadilan sesuai dengan tarif resmi? A. Tidak setuju. B. Kurang setuju. C. Setuju. D. Sangat setuju. Pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan? A. Tidak sesuai. B. Kurang sesuai. C. Sesuai. D. Sangat sesuai. Pertanyaan keenam. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan? A. Tidak kompeten. B. Kurang kompeten. C. Kompeten. D. Sangat kompeten. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan? A. Tidak sopan dan ramah. B. Kurang sopan dan ramah. C. Sopan dan ramah. D. Sangat sopan dan ramah. Pertanyaan 8. Bagaimana pendapat saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan? A. Buruk. B. Cukup. C. Baik. D. Sangat baik. Pertanyaan 9. Bagaimana pendapat saudara tentang halaman pengaduan pengguna layanan? A. Tidak ada. B. Ada, tapi tidak dapat diakses. C. Kurang maksimal. D. Berfungsi dan dikelola dengan baik. Setelah mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat, tahap selanjutnya adalah pengisian kesan dan pesan. Pertama, mengisi kolom kesan dan pesan untuk meningkatkan pelayanan pengadilan. Kedua, setelah mengisi kolom kesan dan pesan, klik "Saya bukan robot". 3. Klik "Simpan data" atau klik pada kolom berwarna hijau. Tenang saja, tahapan ini akan dibantu oleh petugas pengadilan. Yang terakhir adalah survei harian. Pada pengisian survei harian PTSP, Pengadilan Negeri Solo terdapat 5 layanan PTSP. Di antaranya, pertama, pidana. 2. Perdata. 3. Hukum. 4. Umum. 5. E-court. Tenang saja, pengisian pemilihan layanan akan dipandu oleh petugas pengadilan. Tata cara pemberian survei harian PTSP dilakukan dengan klik pilih pada 1. Kotak hijau untuk sangat puas. 2. Kotak biru untuk puas. 3. Kotak oranye
untuk kurang puas. 4 kotak merah untuk tidak puas. Sekian panduan pengisian aplikasi survei pelayanan elektronik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.